juga kepada mertua. Jadi cinta kasih itu bukan berkurang, tetapi itulah yang berkata, Tuhan tambah-tambahkan yang daripadamu kepadaku, cinta kasih. Lanjut. Bahwa penyerahan anak bukanlah baptisan anak, karena baptisan adalah suatu keputusan mengikuti Yesus. Jadi orang yang sudah dibaptis itu dalam gereja Bethel, mereka yang sudah bisa mengambil satu keputusan, saya percaya kepada Tuhan. Si bos kita ini kan belum, si penghidupan ini kan belum. Kalau dia bisa percaya kepada Tuhan, gua langsung kabur. Bahwa terjadi mujizat, langsung dia sudah khotbah di sini. Gereja lain salah enggak? Kita nggak berbicara salah atau tidak. Tapi kita tidak mau membicarakan yang gereja lain. Tapi yang kita bicarakan sih bahwa anak kecil itu diserahkan kepada Tuhan, bukan dibaptis. Syarat untuk penyerahan anak, perhatikan nih Pak Pran, orang tua adalah anggota jemaat. Hari ini engkau anggota jemaat, besok terserah. Anggota yang setia dan dalam persekutuan. Dalam gereja kita jangan punya family. Pak pendeta, anaknya mau diserahkan, itu kan saudara gua. Tolong dong. Juga dulu. Pak pendeta, itu ada orang lagi susah, tolong berkati dong. Direkomendasikan orang untuk saya berkati. Mati aku. Ya mungkin karena saya keluarga direkomendasikan, boleh enggak? Di HKBP boleh enggak gitu Bapak? Boleh? Enggak boleh. Harus jemaat dari gereja lokal itu. Enggak boleh gereja dari jemaat yang lain. Tapi karena pendetanya itu family dia, direkomendasikan. Mengikuti pertemuan pembinaan. Pak Fran sudah lakukan belum? Belum sempurna, baru sekali. Mau kedua kali, ketiga kali ada alasan ke mertua. Tekan Pak Pendeta kan keluargaku. Gitu lagi ceritanya. Mereka melakukan hal yang baik kepada anak mereka tanpa meragukan bahwa anak-anak tersebut akan lebih berhasil, baik dalam dunia sekarang maupun yang akan datang. Melalui berkat dan doa harapannya kepada Tuhan, saya punya kerinduan, keinginan, harapan kepada Tuhan bahwa berkat Tuhan akan turun kepada anakku, supaya anakku hari ini, sekarang maupun yang akan datang, hidupnya diberkati Tuhan. Hidupnya menjadi kesukaanku, kesukaan gereja, generasi penerus bagi keluargaku, bahkan bangsa negara. Sehingga doa dan harapan kita kepada anak, hari ini anakku diberkati Tuhan, jalan hidupnya bukan turun tapi naik. Mereka kelak duduk di tengah-tengah orang-orang pembesar, bukan besar badan. Artinya bahwa ada suatu keinginan kita yang lebih dahsyat kepada anak. Anak dengar, itu harapan orang tuamu. Kalau itu terwujud, itu berkat daripada orang tuamu. Untuk itu jangan buat orang tuamu sedih dan menangis tentang prestasi yang kau dapat, sikap dan kelakuan itu. Mereka ingin supaya Tuhan Yesus bersedia meletakkan tangannya di atas anak-anak tersebut. Ada suatu permohonan kepada Tuhan. Tuhan, tumpangkanlah tanganmu, olehnya mengalir kuasamu kepada anak-anakku. Sebab aku percaya berkat yang daripadamu melebihi segala-galanya. Dalam doa dari orang tua, harapkanlah itu senantiasa dalam hidupmu. Amin. Doa dan kasih sayang orang tua itu, harapkanlah itu senantiasa dalam hidupmu. Jangan sampai putus kata kalimat orang tuamu kepada Tuhan tentangmu oleh karena kelakuanmu. Berapa anak kau? 3. Yang satu di mana? Luar biasa, puji Tuhan, diberkati Tuhan, aku selalu mendoakan dia. Nomor 3 ada di balik papan. Wih, luar biasa lagi, dahsyat men. Aku selalu mendoakan dia. Nomor 2 di mana? Kenapa nggak kau sebut tadi? Biarkanlah itu. Tak pernah ku ingat itu.
kata orang tua ini. Betapa sedihnya mendengar perkataan seperti itu. Kenapa? Anak si nomor 2 itu tidak pernah menjadi anak yang nurut sama orang tua. Sampai-sampai orang tua ini lupa nama anaknya untuk didoakan kepada Tuhan. Jangan sampai berhenti permohonan orang tua kita kepada Tuhan tentang kita oleh karena kelakuan. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Lalu Yakub memberkati anak Yusuf itu. Kiranya berkat Tuhan itu tak pernah putus untuk dialirkan dalam hidup kita kepada anak-anak kita. Pandangan Alkitab tentang anak-anak ini. Anak-anak adalah karunia Tuhan bagiku dan bagi keluarga kita. Amin. Keluaran Kejadian 35 ayat 5. Kejadian 35 ayat 5. Kejadian 35 ayat 5. Sesudah itu mereka berangkat. Kebentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lanjut. Lalu sampailah Yakub ke Luz, itulah Betel yang di tanah Kanaan. Ia dan semua orang yang bersama dia. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Ya, cukup. Dari saudara-saudara. 48 ayat 9. Kejadian 48 ayat 9. Kata Yusuf kepada ayah, inilah anak-anakku yang telah dikaruniakan Allah kepadaku di sini. Kata Yakub lagi, bawalah mereka dekat padaku supaya aku memberkati mereka. Apa kata Yusuf? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Dikala Yusuf datang kepada Yakub, itu siapa itu? Karena banyak mereka datang. Lalu diteruskan ayat di pasal 48 itu anak karunia Tuhan. Orang tua berkeyakinan bahwa anak itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Di pemberian Tuhan itu kepada kita, kadangkala di sana kurang baik cara mendidik apa yang Tuhan berikan itu. Apa yang dikaruniakan Tuhan itu kepada kita, kita kurang mengerti dan memahami bagaimana caranya memelihara, mendidik anak karunia ini. Sehingga di dalamnya ada yang tersakiti anak oleh sikap si penerima karunia, yaitu orang tua. Sehingga kita dengar bapak di penjara oleh karena perbuatan yang tidak baik, kekerasan. Lalu kita lihat dalam diri kita ini suami, dan kita juga kan anak. Benar enggak? Aku suami, aku juga anak dari orang tuaku. Lalu kita mesti mengerti cara menghargai, memelihara karunia itu benar-benar sesuai dengan firman dan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita lihat ada enggak orang yang melenceng? Ada. Sesudah dia berkeluarga, dia tidak menjadi suami yang baik. Menjadi suami yang nakal, suka menabok istri, tidak menghargai. Di mana persoalannya? Bahwa bukankah kita sebagai anak ini dan sekarang sudah menjadi suami itu benar-benar menerima didikan itu dengan baik, supaya dalam proses perjalanan kita tidak melakukan yang salah terhadap siapa yang ada di samping kita. Sehingga Yusuf berkata, itu adalah karunia Tuhan. Berarti apa? Dia pemberian Tuhan kepadaku. Berarti kalau aku berkata itu karunia pemberian Tuhan, berarti imanku sedang bertumbuh.
Aku punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Mungkinkah orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada dalam ibadah, dia berkata bahwa apa yang ada padaku adalah karunia? Gak mungkin. Berkali-kali orang saya nasihati anak muda di situ. Kerja kumpulinlah uang. Iya Pak, saya kumpulin untuk sinjong. Dikerja kumpulin uang sinjong, dia minum. Kan minum itu akan merusak sore. Lalu suatu ketika saya lihat dia di pinggir got, ngapain? Kumpulin ini, dikumpulin ini, untuk apa? Nanti saya jual untuk kumpulin duit lagi sinjong. Hanya apa sekarang orang jadi senu. Senu apa itu? Pak Gembala, Wakil Gembala. Hah? Ini udah sudah dibahas, sudah Jakarta nggak tahu lagi nih. Sinting udah depresi.